Perhatian mulai terpecah. Orang-orang mulai bergerak meninggalkan ruangan. Langkah dan badan mereka, yang lebih besar, membuat Parisa secara alami tertinggal di belakang sulit menembus keramaian. Sebelum perempuan itu sampai ambang pintu, Juan menarik Parisa menabrak dadanya. Pintu berukiran emas itu ia tutup dan kunci dari dalam. Kejadiannya begitu cepat, dapat Juan dengar suara terkesiap dari Parisa. Mas Juan. Kini keduanya hanya terpisah jarak akibat tas murahan milik si kecil yang mengganggu. Kenapa kamu di sini? Juan membalikkan tubuh Parisa agar menghadapnya dan membuang tas konyol itu jauh dari mereka. Akaku, kalau dihadapi masalah, pikirkan solusi bukan malah nangis. Lah meremas kedua lengan sang istri kuat saat melihat matanya yang berkaca-kaca, menyentak Parisa mendekat padanya. Aku enggak tahu ini proyek Mas Juan. Juan menunduk sedikit, memaku wajah itu lebih dekat. Bicara yang jelas, lepas. Sadar cengkeramannya dapat menyakiti, Juan mengendurkannya tanpa melepaskan Parisa. Saya nggak mau ada yang kamu tutupi lagi. Aku dapat perintah dari atasan, kalau tugasku selanjutnya dokumentasi di manor ini selama 2 minggu. Rahang Juan mengencang. Dari awal kamu tahu proyek saya, kan, sampai berani minta kerja lagi. Lah diam sejenak. Nada suaranya turun, nyaris menggeram. Parisa, Endra yang kasih tahu Mas punya proyek restorasi manor. Tapi Hicks dia nggak bilang detail apa-apa, kok, sialan. Sesudahnya, Parisa dengan cepat mengusap air mata yang tak sengaja jatuh di wajah dengan punggung tangan yang tampak rapuh. Saya nggak bisa nerima kamu di sini. Akan saya surati Sancta Memoria untuk cari relawan lain. Dapat dirasa tubuh dalam genggamannya menegang, saat Juan mengeluarkan ultimatum. Parisa menurunkan tangan yang menutupi wajah pucatnya yang tetap menawan, sampai Juan hampir teralihkan olehnya. Apa aku segitu nggak bergunanya, sampai Mas Juan nolak kehadiranku di sini? Pertanyaan yang Parisa lontarkan malah membuat Juan tertegun. Pertama kalinya ia kehabisan kata-kata, menatap mata sayu yang selalu memancarkan cahaya, namun kini, nampak terluka. Tidak menyangka apa yang sang istri tangkap justru kebalikan dari pikiran Juan. Sialannya diri ini, di atas segala kecamuk yang menekannya. Ada satu hal yang berusaha ia redam sedari tadi. Maaf kalau Mas terganggu ada ahem, tanpa peringatan, Juan memagut bibir sok tahu itu. Terasa hangat napasnya membelai hingga tembus ke hati yang terbakar. Sedari di teras tadi, Juan sudah menahan diri tidak menarik Parisa ke dalam rengkuhannya. Melindungi gadis itu dari tangan kotor manusia. Terlebih keluarganya, memikirkan bahaya apa yang sedang menunggu mereka membuat Juan memiringkan kepalanya, memperdalam hisapan pada bibir bawah Parisa yang terasa sangat manis, dan beberapa bulan ini sudah menjadi candunya. Dadanya dipukul oleh kepalan tangan Parisa, sampai Juan harus mengunci pergerakannya yang memberontak kuat. Jemari yang sempat memukulnya perlahan berhenti seakan tahu sia-sia. Berganti, mencengkeram kain kemejanya mencari pegangan. Juan merasakan keraguan itu. Di sepersekian detik ingin menyudahinya dan meminta maaf. Tapi Parisa yang salah paham tentang ketakutannya sendiri menggerakkan Juan untuk menunduk kembali, menahan bibir itu sedikit lebih lama, seolah hanya dengan cara ini Parisa bisa percaya bahwa ia keliru. Meski enggan, Juan akhirnya melepas bibir yang sekarang terselimuti selaiva keduanya. Kening mereka saling bersandar dengan napas yang satu memburu. Syarat akan perasaan sakit hati, sedangkan yang lain sebab memendam rasa frustasi. Melihat Parisa yang ringkih, Juan menyesali cara melakukannya, bukan fakta bahwa ia melakukannya. Manor ini berbahaya untuk kamu. Tugasmu hanya satu, tetap dalam keadaan baik-baik saja di samping saya. Bagi Juan ucapannya itu sudah cukup. Atau Parisa semakin terluka lebih dari ini. Parisa tak habis pikir. Dari sekian banyaknya museum dan lukisan yang tersebar di kota Salzburg, mengapa justru tempat ini yang menyeretnya kembali pada Juan? Sungguh Parisa tidak pernah berniat mengkampuri hidup Juan. Karena memang sejak awal selalu ada pemisah di antara dirinya dengan lelaki itu bahkan ketika mereka sudah berhubungan intim. Juan tak pernah bercerita tentang apa yang ia kerjakan, apa yang membuatnya terjaga di malam hari, atau hal-hal kecil yang seharusnya bisa ia ketahui. Tanpa harus meminta, lah bertanya-tanya kenapa Juan seperti tidak ingin dirinya tahu soal apa yang lelaki itu sedang kerjakan. Kegiatan apa yang Juan sukai,
Atau apa yang Juan rasakan hingga muncul perasaan tidak berguna, La juga ingin memberikan timbal balik dengan menjadi istri yang pantas dan pandai mengurusi Juan. La selalu punya tekad dalam hati untuk membalas kebaikan serta perlindungan yang Juan berikan dengan caranya sendiri. Namun ternyata Parisa tidak tahu apa-apa tentang suaminya. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada kata-kata Juan barusan, dan berhasil membuat Parisa tak lebih seperti bayang-bayang. Untuk apa dirinya ada di pernikahan ini, ketika perannya tak pernah bisa ia gunakan. Dan ia menyadari bahwa tidak turut dilibatkan itu sangat menyakitkan, bagai orang asing tinggal satu rumah. Ketika Juan lengah, Parisa mendorong lelaki itu dengan sekuat tenaga, yang berhasil menciptakan sedikit celah agar ia bisa kabur dari suaminya. Langkahnya goyah saat ia berjalan menuju parkiran, di mana mobil berisi Matilda dan Gunther berada. Dada ini terasa sesak, tenggorokannya pun perih menahan napas yang tak beraturan. La bahkan tak menoleh untuk memastikan apa Juan mengejarnya atau tidak. "Hey Paris, where are you going?" Di tengah perjalanan, Giza menahan lengannya lembut. Parisa berhenti dan menghadapkan badannya pada Giza. "I can do this. I'm not supposed to be here. Are you crying?" Parisa menolehkan kepalanya menutupi bekas air mata yang tersisa di wajah. Lalu menggeleng pelan yang sepertinya tak berhasil mengelabuhi rekannya. "Ini, listen to me. Yes, you can. This whole thing is for the sake of Verena. About what you've been fighting for. No, you don't understand, Giza." "Then, tell me." Parisa gelagapan dengan mata yang menunjukkan rasa frustasi. "I shouldn't have taken Delilah place. It was hers from the beginning. I'll only mess things up again." Sungguh harusnya Parisa tidak serakah. Bagaimana bisa ia tersenyum senang di saat ia mengambil posisi Delilah, ketika diumumkannya rotasi saat sidang kemarin. "Whatever others may think, your presence matters here. Me, especially Verena need your help. Parisa let's restore her together." Perkataan Giza seakan menyadarkannya yang sempat lupa dengan tujuan awal, alasan mengapa Parisa harus memperjuangkan dirinya di sini. La berada di Manor Arendazi berkat Verena yang meminta pertolongan pada Parisa. Kalau bukan karena dirinya, Saint Verena tidak akan pernah pulih dari sakitnya. Sejenak Parisan bergeming, sebelum Giza memanggilnya lagi. "Wanna grab loan in your car?" Parisa mengangguk dengan deheman kecil. Lalu, mereka berjalan menuju mobil Tilly dan Gunther. Ternyata sudah banyak yang Giza ketahui sejak lelaki itu menemaninya saat kasus Misus, termasuk jika Parisa selalu diikuti oleh para pelayannya atas perintah suami. Ia hanya berharap semoga rekannya maupun pekerja lain di Manor Arendazi tidak ada yang mengetahui hubungannya dengan Juan. Parisa tak sanggup jika harus menghadapi tuduhan nepotisme, dikucilkan, dan lain-lain lagi. Biarkan ia bertahan sedikit lebih lama, sampai kebenaran tentang sejarah asli Verena terungkap. "Kamu bisa bahasa Indonesia?" Parisa terkejut ketika perempuan bernama Winona Novak dengan perawakan sangat bule, rambut brunet keriting dan mata hijau jernih yang cantik memperkenalkan diri menggunakan bahasa Indonesia yang fasih. "Kebanyakan pekerja di sini orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Eropa," terang Winona, ceriwis. "Ada yang blaster, kayak aku sama Antonio Hoffman. Bahkan ada juga yang lahir di negara ini." La menunjuk ke arah seorang perempuan dengan wajah manis khas Indonesia yang sedang duduk tak jauh dari mereka. "Itu, tuh, Belana Rasya." Belana melambaikan tangan ke arah Parisa, yang langsung membalasnya. "Jadi kultur kerjanya ke bawah Austria banget," kata Winona santai. Parisa hanya mengangguk, masih mencerna. "Dengar-dengar, Pak Juan pengin ngasih kesempatan buat orang Indo yang emang berhakat," lanjut Winona, "tapi dia nggak mau Manor ini jadi tempat belajar, apalagi coba-coba. Harus tetap rapi, plus hormat sama sejarahnya." Selama penjelasan panjang itu, Parisa hanya mendengarkan dengan mulut membentuk huruf O kecil. "Kalau Gustav sama Meredith, gimana?" Parisa akhirnya bertanya, agar menghindari kesalahpahaman, "selama di Manor Arendazi." "Oh, mereka asli orang sini," jawab Winona cepat. "Tapi, ngerti bahasa kita. Bedanya, Gustav biasanya paham tapi jawabnya tetap in English. Kalau Edith, dia bisa campur bahasa apa aja. Maklum, tuntutan kerjanya, sering pindah negara yang bertahun-tahun gitu." "Wah, keren juga ya." Winona nyengir. Jadi kamu selama di sini jangan kikuk." "Ya, kita kerja bareng cuma 2 minggu."
Harus dimanfaatin sebaik mungkin. Parisa merasakan perbedaan yang jelas antara Sancta Memoria yang dingin dan kaku, dengan Manor Arendazi yang terasa hangat, meski dari luar tetap memancarkan kemewahan yang suram. Parisa, lebih depan sedikit, nah perfect. Winona sedang duduk di lantai tak jauh darinya sambil mengatur lampu kabel portable. Sesuai arahan, itu, Parisa jongkok mendekat ke arah vitrin lemari kaca di kabinet room, bersiap memotret engsel pintunya yang tampak aus,